Seorang presiden atau pemimpin suatu negara seringkali mendapat kritik keras, serangan, hingga menjadi sasaran kelompok oposisi. Tak heran, para pemimpin negara selalu memiliki pengamanan yang ekstra ketat. Meski demikian, ada beberapa yang menjadi korban hingga menemui ajalnya secara tragis. Tragedi tersebut tidak hanya mengakhiri hidup mereka, tetapi juga seringkali membawa dampak besar bagi negara dan rakyat yang mereka pimpin. Dan berikut Dapur Pustaka telah merangkum 7 pemimpin negara yang menemui ajalnya secara tragis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Peristiwa tewasnya salah satu presiden Amerika paling terkenal dalam sejarah, masih menyisakan misteri. Presiden Amerika John F. Kennedy menemui ajalnya pada 22 November 1963 di Dallas, negara bagian Texas. Ia terbunuh saat menjabat sebagai presiden ke-35. Saat itu, Presiden Kennedy mengunjungi Dallas ditemani oleh sang istri. Ketika ia sampai di Dallas, Presiden turun dari pesawat, lalu naik kendaraan kepresidenan dengan kap terbuka. Presiden Kennedy berada di kursi belakang bagian kanan, dan didampingi istrinya. Sedangkan Gubernur Connally yang menemani Presiden duduk di kursi depan. Saat kejadian, terdengar suara tembakan senjata api, dan saat itu juga, Presiden Kennedy tertembak. Tembakan tersebut menembus lehernya, dan melukai bahu Gubernur Connally yang ada di depannya. Sang presiden sempat dibawa ke Rumah Sakit Parkland Memorial untuk mendapat pertolongan. Namun, Presiden Kennedy menghembuskan nafas terakhirnya tidak lama setelah kejadian. Pelakunya adalah seorang mantan marinir Amerika, yaitu Lee Harvey Oswald. Namun belum sempat mendapat keterangan, pelaku terlebih dahulu tertembak. Diktator Rumania, Nicolae Ceausescu. Diktator Rumania Nicolae Ceausescu melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan oposisi pemerintahannya, termasuk membentuk polisi rahasia yang sangat kejam dan ditakuti, dan dikenal sebagai Securitate. Ceausescu merupakan pemimpin komunis Rumania, yang telah menghancurkan negeri itu selama 25 tahun kekuasaannya. Rakyat Rumania kehilangan apa yang disebut sebagai kebebasan, dan mereka menderita kelaparan panjang akibat kebijakan pemerintah Ceausescu yang sangat buruk. Meskipun tekanan sangat besar dirasakan oleh masyarakat dan kaum oposisi, tetapi semangat mereka membangun kekuatan, agar dapat terbebas dari pemerintahan komunis itu terus tumbuh. Pada 17 Desember 1989, terjadi demo besar di kota Timisoara. Ceausescu segera memerintahkan polisi rahasianya untuk menembak para demonstran, baik mereka yang melawan ataupun tidak. Sehingga terjadi kekacauan besar-besaran di Rumania, sementara Ceausescu dan istrinya berusaha untuk meninggalkan Rumania menggunakan helikopter. Namun usahanya itu gagal, ia beserta keluarganya tertangkap. Pada 25 Desember 1989, mereka diadili oleh pengadilan militer, didakwa atas serangan kepada rakyatnya sendiri dan kejahatan lainnya. Ceausescu pun dieksekusi, dan seketika itu juga, ia menemui ajalnya dengan tragis. Diktator Libya, Muammar Gaddafi. Kamis 20 Oktober 2011, menjadi hari terakhir bagi diktator Muammar Gaddafi. Pemimpin Libya yang telah berkuasa selama 42 tahun ini menemui ajalnya dengan tragis. Ia tewas di tangan pasukan oposisi yang disebut Tentara Transisi Nasional Libya atau NTC. Kejadian itu berawal dari aksi demonstrasi besar yang dimulai pada Februari 2011. Gelombang protes terus mengalir untuk menggulingkan Muammar Gaddafi yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Gaddafi yang dikenal dengan hidup flamboyan dan bergelimang harta, melawan aksi demonstrasi dengan mengerahkan pasukan militer dan pria bersenjata, untuk membunuh para demonstran yang merupakan rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya, pemberontak berhasil menguasai ibu kota Libya. Gaddafi yang menjadi target utama akhirnya ditemukan oleh tentara pihak oposisi. Terdapat berbagai spekulasi terkait tewasnya diktator tersebut. Menurut dari berbagai sumber, ia menghembuskan napas terakhirnya akibat diadili dan dihakimi oleh massa dan pihak oposisi. Dan sebagian sumber juga mengatakan, ia terkepung dan diserang oleh angkatan bersenjata NATO, dan seketika itu juga, ia tewas dengan tragis. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang tewas tertembak. Pada 4 November 1995,
Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, tewas tertembak. Ia tertembak saat menghadiri rapat umum perdamaian massal di Tel Aviv, Israel. Dan pada kampanye tahun 1977, Rabin mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya. Ia kemudian aktif di dunia politik sebagai Menteri Pertahanan pada pertengahan tahun 1980. Rabin juga terlibat dalam perundingan rahasia dengan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina Oslo atau PLO. Kemudian pada September 1993, Yitzhak Rabin menandatangani kesepakatan bahwa Israel akan menarik diri dari wilayah Palestina. Dalam perjanjian itu, Israel mengakui dan setuju untuk menerapkan pemerintahan mandiri terbatas bagi warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Namun demikian, perjanjian tersebut menimbulkan pertentangan yang kuat di antara banyak warga Israel. Pada Sabtu malam 4 November 1995, kabar buruk melanda seluruh Israel dan Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dikabarkan tewas tertembak saat menghadiri rapat umum perdamaian untuk mendukung perjanjian perdamaian Israel-Palestina di lapangan Raja Israel di Tel Aviv. Ia mendapat 3 tembakan dari jarak dekat saat berjalan menuju pintu mobilnya. 2 peluru mengenai punggungnya, sedangkan tembakan ketiga meleset dan mengenai penjaga keamanan. Kurang dari 1 jam kemudian, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv. Ia menghembuskan napas terakhirnya di meja operasi karena kehilangan banyak darah. Raja Faisal, Raja Arab Saudi yang menemui ajal di tangan keponakannya sendiri. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal yang merupakan Raja Arab Saudi, menemui ajalnya di tangan keponakannya sendiri. Yang tidak lain adalah Pangeran Faisal bin Musaid, anak dari Musaid bin Abdulaziz, yang baru saja kembali dari Amerika Serikat. Tidak jelas mengenai alasan pembunuhan dari Raja Faisal tersebut. Setelah Raja Faisal meninggal, keluarga kerajaan mengeluarkan pernyataan bahwa Pangeran Faisal menderita gangguan kejiwaan. Namun pihak ahli medis kemudian mengeluarkan putusan bahwa Pangeran Faisal tidak mengidap gangguan kejiwaan saat ia menyelinap melewati penjaga keamanan. Selepas melewati penjaga keamanan, Pangeran Faisal melepaskan beberapa tembakan revolver ke Raja Faisal. Ketika itu, Raja Faisal tengah melakukan audiensi dengan seorang pejabat tinggi Kuwait. Spekulasi yang beredar menyatakan bahwa Pangeran Faisal kemungkinan membalas kematian saudara laki-lakinya yang dibunuh polisi 9 tahun sebelumnya ketika ia membubarkan demonstrasi yang menentang upaya modernisasi Arab Saudi. Presiden Mesir Anwar Sadat menemui ajalnya oleh kelompok ekstremis dan teroris. Pada 6 Oktober 1981, kelompok ekstremis Mesir mengakhiri hidup Presiden Anwar Sadat saat ia tengah menghadiri parade militer dalam peringatan Perang Yom Kippur. Tidak dipungkiri bahwa Anwar Sadat memiliki catatan yang luar biasa bagi negara. Salah satunya ia berperan penting dalam memenangkan kemerdekaan bangsa dan mendemokrasikannya. Namun di balik itu semua, ada satu gagasannya yang sangat kontroversial bagi warga Mesir, yaitu ia berencana untuk mendeklarasikan perdamaian dengan Israel. Hal tersebut membuat beberapa pihak marah. Pemimpin ekstremis Khalid el-Islam Bouli, seorang letnan tentara Mesir yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris Takfir wal-Hajirah, memimpin penyerangan dengan berkamuflase mengenakan seragam tentara. Mereka memulai aksi dengan melemparkan granat dan tembakan ke kerumunan presiden. Presiden Sadat pun tertembak sebanyak 4 kali, dan meninggal 2 jam kemudian. Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual dan pejuang kemerdekaan India. Pemimpin spiritual dan gerakan politik kemerdekaan India Mahatma Gandhi, menemui ajalnya dengan tragis di usia ke-78 tahun. Mahatma Gandhi tertembak oleh Nathuram Godse, seorang ekstremis Hindu. Penembakan itu terjadi di halaman Birla House New Delhi, saat Mahatma Gandhi akan mengikuti pertemuan. Pada 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi yang berjalan di halaman Birla House tiba-tiba dihadang Godse. Saat itu, Godse keluar dari kerumunan dan langsung membekuk Mahatma Gandhi. Godse menembaknya sebanyak 3 kali di area perut dan dadanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Mahatma Gandhi melakukan salam perpisahan dengan mengangkat tangannya, seperti gerakan hormat dalam Hindu. Seketika itu juga, ia langsung terjatuh dan menemui ajalnya. Menurut pelaku, Mahatma Gandhi telah terbukti mendukung Pakistan atas konflik dan perebutan wilayah.
Mahatma Gandhi juga disebut bertanggung jawab atas penderitaan rakyat India dalam perang antara India dan Pakistan pada 1947. Dan itulah 7 pemimpin negara yang menemui ajalnya dengan tragis. Setelah menonton video barusan, semoga menambah pengetahuan kita akan sedikit atau banyaknya sejarah pemimpin negara di dunia. Dan semoga kejadian seperti itu takkan pernah terulang kembali. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.